Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Teman-teman, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur masyarakat Arab, yang mana ada tiga macam ya. Ada tiga macam asal muasal bangsa Arab ya. Ada Arab Ba'idah, Arab Aribah, dan Arab Musta'ribah. Arab Ba'idah adalah Arab kuno yang sudah punah, tidak ada lagi sejarahnya, sulit dilacak ya, sudah tidak ada keturunan mereka. Misalnya ada kaum Ad yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Tsamud dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua Arab Aribah, bangsa Arab keturunan Yasju' bin Ya'rub bin Qahtan, atau disebut juga dengan bangsa Qahtaniyah. Dan yang ketiga adalah Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, disebut juga Arab Adnaniyah. Nah inilah, jadi dari Nabi Ismail inilah yang kemudian memiliki keturunan sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi Ismail sendiri adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Muhammad ya, yang sedang kita bahas, yang sedang kita pelajari ya, ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bangsa Arab Musta'ribah, moyang mereka yang tertua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berasal dari Irak ya, dari sebuah kota bernama Ur yang berada di tepi sungai. Sungai apa? Sungai Ifrat di dekat Kufah. Kufah ini di Irak ya. Cukup banyak penelitian tentang kota ini dan tentang keluarga Nabi Ibrahim, termasuk juga kehidupan beragama dan sosial di sana. Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah dari Irak ke Haran atau Harran, lalu dilanjutkan ke Palestina. Palestina dijadikan oleh Nabi Ibrahim sebagai pusat dakwah, lalu beliau berdakwah berkeliling di daerah sekitarnya. Di dalam salah satu safari dakwah Nabi Ibrahim, beliau bertemu dengan seorang penguasa yang zalim. Kala itu beliau disertai oleh istri beliau, yaitu Sarah, yang merupakan salah satu perempuan tercantik pada zamannya. Sang penguasa yang zalim itu rupanya punya niat yang jahat. Namun Sarah, istri Nabi Ibrahim, bisa mencium gelagat kurang baik itu, sehingga memohon kepada Allah agar Siti Sarah dijauhkan dari tipu daya sang penguasa. Sehingga jadilah tipu daya itu dikembalikan Allah kepada pelakunya. Sang penguasa zalim itu akhirnya tahu bahwa Siti Sarah adalah perempuan salihah yang bermartabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Raja ini kemudian menghadiahkan Siti Hajar untuk melayani Siti Sarah sebagai pengakuan terhadap kemuliaannya, atau karena khawatir tertimpa azab Allah. Siti Sarah pun menyerahkan Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim kembali ke pusat dakwahnya, yaitu Palestina. Tidak lama berselang, Allah memberinya seorang putra yang diberi nama Ismail. Hal ini menjadikan Sarah dibakar api cemburu. Untuk meredam api cemburu Siti Sarah, Nabi Ibrahim membawa pergi Siti Hajar dan bayinya yang masih menyusui. Teman-teman sekalian, jadi tentang Siti Hajar ini memang ada beberapa pendapat ya. Jadi di sini diterangkan bahwasanya Siti Hajar awalnya hanya seorang budak, akan tetapi menurut Qadhi Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri, Siti Hajar saat itu sudah merdeka dan merupakan salah satu putri Fir'aun. Nah, sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat berdasarkan perbincangan antara Amir bin Ash dengan penduduk Mesir, mereka mengatakan bahwa Siti Hajar adalah istri salah satu raja kami. Suatu ketika pecah perang antara kami dengan Aidus Syams. Kemenangan berpihak kepada mereka sehingga mereka pun menawannya. Dari sanalah petualangan Siti Hajar dimulai sehingga sampai ke tangan Nabi Ibrahim, nenek moyang kalian.
Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa Siti Hajar pada awalnya adalah istri salah satu raja. Namun kemudian ada peperangan dan Siti Hajar dijadikan tawanan ya. Dan tawanan itu terkadang dijadikan sebagai budak begitu ya. Nah, kemudian oleh Raja Lalim tadi yang disebutkan di atas, kemudian raja ini menghadiahkan Siti Hajar kepada Siti Sarah dan juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian menjadikannya sebagai istri. Jadi posisi Siti Hajar ini awalnya adalah seorang istri raja, kemudian dia dijadikan budak karena kalah perang, begitu ya. Kemudian dia dijadikan bebas, merdeka, dan dihadiahkan kepada Siti Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau Siti Hajar kemudian menjadi istri Nabi Ibrahim, dan Siti Hajar juga kemudian menjadi ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Begitu ya. Nah, tadi diterangkan bahwa Siti Sarah cemburu ya kepada Siti Hajar karena Siti Sarah tidak punya anak, kemudian Siti Hajar punya anak. Nah, kemudian untuk solusinya Nabi Ibrahim kemudian membawa Siti Hajar dan juga bayinya yang masih menyusui ke Hijaz dengan mengajak Siti Hajar dan juga bayi Ismail. Ibu dan anak itu, Siti Hajar dan Nabi Ismail maksudnya ya, ditempatkan di sebuah lembah gersang di dekat Baitul Haram. Kala itu tempat tersebut hanya berupa gundukan tanah. Andaikan banjir datang, niscaya kanan kirinya akan habis terkikis. Makanya tempat itu nggak ada yang tertarik gitu ya. Tidak ada yang tertarik mau ke tempat itu. Karena hanya gundukan tanah saja, tidak ada yang mau nempati di daerah itu. Nabi Ibrahim menempatkan mereka berdua di sebuah tenda di atas sumur Zam-Zam di bagian atas masjid. Waktu itu Mekah tidak ditinggali satu manusia pun dan tidak ada setetes air pun. Nabi Ibrahim menaruh sebuah geribah berisi kurma dan sebuah wadah kulit berisi air di dekat keduanya sebelum pulang ke Palestina. Jadi Nabi Ibrahim hanya memberikan bekal geribah berisi kurma dan juga wadah kulit berisi air. Hanya itu saja. Tidak lama perbekalan dan persediaan air itu habis. Tidak ada sisanya. Saat itulah kemudian air Zam-Zam memancar dengan karunia Allah. Dan air itu tetap ada hingga kini. Ini sudah menjadi kisah yang populer ya, di mana Siti Hajar lari ke sana kemari ya, ke Bukit Safa, ke Bukit Nora, kemudian setelah berkali-kali berlari-lari ternyata keluarlah air Zam-Zam. Masya Allah, ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang awalnya tidak ada air ya, yang awalnya tidak ada air Zam-Zam. Yang awalnya tidak bisa minum. Nah, karena ada air Zam-Zam inilah setelah itu datang kabilah dari Yaman, yakni Jurhum kedua. Mereka awalnya nggak mau tinggal di situ, tapi karena kok ada sumber air Zam-Zam, mereka izin ke Siti Hajar untuk tinggal di sana. Konon sebelumnya mereka sudah menempati beberapa lembah di sekeliling Mekah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa mereka menetap di Mekah setelah kedatangan Ismail sebelum dia beranjak dewasa. Padahal mereka telah melewati lembah Mekah ini sebelumnya. Artinya mereka awalnya tidak melihat ada air Zam-Zam. Akhirnya mereka tinggal di tempat lain. Ketika melihat di daerah yang dikuasai oleh Siti Hajar dan Ismail ini kok ada air Zam-Zamnya, mereka izin tinggal di situ. Begitu. Nah, kemudian Siti Hajar dan Nabi Ismail kemudian bersosialisasi dengan mereka, yaitu kabilah Jurhum. Mereka kemudian bersosialisasi, termasuk Nabi Ismail kemudian menikah dengan orang sana, orang kabilah Jurhum itu. Nabi Ibrahim lama ya tidak menjenguk ya Nabi Ismail dan Siti Hajar. Ibrahim ketika berkunjung ya, dalam riwayat yang ada itu ada 4 kali. Ketika Nabi Ibrahim itu berkunjung menemui Siti Hajar dan menemui Nabi Ismail itu sebanyak 4 kali. Pertama,
di dalam surat As-Saffat dijelaskan di ayat 103 sampai 107, yaitu tentang Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Jadi ini adalah ayat tentang Nabi Ibrahim menemui Nabi Ismail, menceritakan tentang mimpinya untuk menyembelih Nabi Ismail sebagai bukti cinta kepada Allah. Begitu ya. Disebutkan dalam kitab Kejadian, ya, kitab Kejadian ini maksudnya kitab dari kitab terdahulu ya, kitab Perjanjian yang ada di sebelum Nabi Muhammad SAW, atau disebut sebagai Israiliyat. Ismail lebih tua 13 tahun daripada Ishak. Ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum lahirnya Nabi Ishak, sebab kabar gembira tentang kelahiran Nabi Ishak disampaikan setelah kisah tersebut. Artinya setelah 13 tahun Nabi Ismail hidup ya, barulah Nabi Ishak lahir. Paling tidak ayat ini menunjukkan suatu perjalanan Nabi Ibrahim ke Mekah sebelum Nabi Ismail beranjak remaja. Adapun 3 perjalanan lainnya ada dalam sebuah hadis ya. Jadi pertemuan pertama atau kunjungan pertama Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail ya, itu ketika masih remaja Nabi Ismail untuk dimintai pendapat tentang menyembelihnya. Kemudian Allah ganti dengan menyembelih kambing ya, yang kemudian menjadi prosesi ketika kita melaksanakan Idul Adha gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya, yang 3 pertemuan lainnya, kunjungan lainnya Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail itu diterangkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan kedua, Nabi Ismail beranjak remaja. Ia belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Mereka amat kagum dengan kemampuannya dan belakangan menikah dengan salah satu gadis mereka. Jadi dari sinilah kemudian Nabi Ismail bisa bahasa Arab. Dari sinilah kemudian Nabi Ismail menikah dengan wanita Arab. Tak lama setelah itu sang ibunda, yaitu Siti Hajar, wafat. Suatu ketika Nabi Ibrahim berniat menengok keluarga yang beliau tinggalkan. Kedatangannya adalah setelah pernikahan Nabi Ismail. Sesampainya di tujuan, ternyata beliau tidak bertemu dengan putranya, tetapi sang menantu. Kepadanya Nabi Ibrahim menanyakan keadaan Nabi Ismail dan rumah tangga mereka berdua. Sang menantu tanpa segan langsung mengadukan segala kesulitan hidupnya. Sebelum berpamitan, Nabi Ibrahim menitip pesan untuk Nabi Ismail agar ia mengganti pintu rumahnya. Belakangan, setelah pesan itu disampaikan, Nabi Ismail segera paham maksud ayahandanya. Karena itu ditalaknya istrinya, diceraikan istrinya. Lalu ia menikah dengan perempuan lain. Menurut sejarawan, perempuan kedua ini adalah putri dari Mudad bin Amr, pemuka kabilah Jurhum. Begitu ya. Jadi dari sini ya kita ketahui bahwa Nabi Ismail menikah dengan orang Arab, yaitu kabilah Jurhum, teman-teman. Makanya dari sinilah kemudian muncul istilah musta'ribah. Jadi Nabi Ismail yang awalnya bukan orang Arab ya, karena Nabi Ibrahim itu kan bukan orang Arab ya. Anaknya Nabi Ismail itu menjadi musta'ribah, menjadi orang Arab yang karena apa? Karena persilangan pernikahan dengan wanita Arab dari kabilah Jurhum, begitu ya. Nah, kemudian kunjungan ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail adalah waktu itu Ismail sudah menikah lagi. Nabi Ismail menikah lagi yang kedua kalinya karena diminta oleh Nabi Ibrahim untuk menceraikannya. Kemudian menikahlah lagi dengan perempuan lain. Kali ini Nabi Ibrahim juga tidak berjumpa, tidak bertemu lagi dengan Nabi Ismail ya. Bayangkan, Masya Allah ya, sudah berusaha bertemu karena nggak ada HP ya di zaman itu, tidak bertemu, hanya bertemu dengan istrinya lagi gitu, menantunya Nabi Ibrahim, dan bertanya lagi tentang kabar mereka. Sang menantu menjawab, alhamdulillah baik-baik saja. Jadi bedanya dengan istri yang pertama tadi, istrinya mengeluh ya, mengeluh kepada Nabi Ibrahim tentang kondisi mereka. Tapi yang istri kedua ini alhamdulillah baik-baik saja, tidak mengeluh gitu ya, dan malah bersyukur gitu.
Nabi Ibrahim kemudian berpesan kepada sang menantu agar Nabi Ismail mempertahankan pintunya. Maksudnya jangan diceraikan istri yang ini, begitu ya. Kemudian kunjungan keempat, Nabi Ibrahim kemudian berhasil menemui Nabi Ismail alaihissalam. Waktu itu Nabi Ismail sedang meraut panah di kerindangan sebatang pohon di dekat Zamzam. Begitu melihat ayahandanya, segera Nabi Ismail bangkit menyongsongnya dan melakukan apa yang lazim dilakukan seorang anak terhadap ayahnya. Sudah lama mereka berpisah. Tidak banyak orang tua yang sanggup bersabar sekian lama untuk tidak bertemu anaknya. Tidak ada HP waktu itu, tidak ada kabar ya. Bertemu 2 kali nggak ketemu. Nah ini sekarang bertemu setelah bertahun-tahun, sudah punya istri besar ya sudah ya. Masya Allah. Seorang anak yang berbakti, soleh dan cerdas seperti Nabi Ismail juga bersabar sekian lama tidak bertemu sang ayah. Sama-sama hebat nih. Nabi Ibrahim hebat, Nabi Ismail hebat, sama-sama ayah figur teladan ya, mampu bersabar sekian lama tidak bertemu. Nabi Ismail juga begitu, bersabar tidak bertemu ayahnya. Kesempatan ini mereka gunakan untuk membangun Ka'bah dan meninggikan pondasinya. Nah, jadi Nabi Ibrahim ketika bertemu dengan Nabi Ismail ya, mereka kemudian membangun pondasi Ka'bah. Jadi Ka'bah sudah ada, kemudian dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah itu, setelah dibangun ya, ditinggikan pondasi Ka'bahnya, Nabi Ibrahim menyeru umat manusia untuk berhaji ke Baitullah sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi sejak saat itulah ya ada manusia berhaji ke Baitullah. Sebelumnya nggak ada, begitu ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, saya cukupkan di sini dulu ya untuk Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah, di mana Arab Musta'ribah ini adalah keturunan Arab yang berasal dari Nabi Ismail dan kaum kabilah Jurhum asli Arab. Jadi antara Nabi Ismail yang bukan orang Arab menikah dengan perempuan asli Arab dan keturunan mereka kemudian menjadi Arab Musta'ribah, begitu ya. Sebelum saya tutup di sini saya sampaikan bahwa Allah mengaruniai Nabi Ismail 12 anak. Dari anak perempuan Mudhah itu mereka adalah Nabit atau Nabayut, Qaidar, Adbail, Mibsham, Mishma', Dauma, Misha, Hadad, Taima, Yathur, Nafis, dan Qaiduman. Jadi dari 12 anak ini berkembang menjadi 12 kabilah. Jadi anak-anak Nabi Ismail ada 12 dan dari 12 ini menjadi 12 kabilah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, pada sesi berikutnya akan kita bahas tentang keturunan Nabi Ismail yang merupakan Arab Musta'ribah. Hasil persilangan antara Nabi Ismail dengan perempuan Arab. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.